Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pegiat bola? Nah, di kesempatan konten kali ini, mari kita bersama-sama evaluasi laga pertama skuad muda Indonesia yang berhadapan dengan Myanmar di laga sebelumnya itu ya. Nah, di sini evaluasi yang paling banyak itu berada di babak pertama. Kenapa kok babak pertama banyak sekali dievaluasi? Line up-nya itu yang dipermasalahkan. Line up-nya itu banyak yang mengatakan kurang maksimal. Pertama, contohnya saja kurang maksimal dalam passing. Passingnya itu diumpan dan diterima, itu bolanya kurang lengket. Dan seringkali diumpan menerimanya itu bolanya itu mental. Dan itu yang dimanfaatkan pemain lawan itu mencuri bola tersebut. Dan yang kedua, mengumpan tetapi umpannya itu tidak terarah. Artinya di tengah-tengah antara pemain Indonesia dan pemain Myanmar pada saat itu. Jadi kalau orang Jawa itu umpannya itu magak bro ya. Nah di situ. Dan juga umpannya itu seperti miskomunikasi. Salah umpan juga. Dan positioningnya itu kurang maksimal positioningnya. Dan ini mengakibatkan kesulitan melakukan build up dan juga menahan serangan lawan seperti itu. Dan itu terbukti di menit pertama, menit-menit awal, timnas Myanmar itu mampu menghasilkan peluang yang sangat berbahaya lewat tendangan dari sang kaptennya itu. Maung Luin atau siapa itu namanya. Di situ. Dan juga walaupun di babak pertama ini sudah diisi sama Marcelino, ada Arhan juga, tetapi ini belum mampu menjadikan permainan itu hidup seperti itu ya. Belum mampu menjadikan permainan itu sesuai game plan-nya. Jadi di babak pertama 0-0 untuk Indonesia ini. Dan di babak kedua inilah terjadi perubahan yang sangat besar. Game plan-nya, build up-nya, umpan 1-2 ini berubah cukup pesat. Karena ini Sintayong memiliki opsi memasukkan pemain baru di babak kedua. Antara lain ada Struik yang menggantikan Arkan Kakak, ada Victor Detan, ada Asnawi, dan ada siapa lagi bro? Nah itu ya. Dan itu mampu menghidupkan kreativitas dalam permainan. Build up-nya itu semakin masif dilakukan, semakin terlihat gameplaynya Asnawi. Dan terbukti di babak kedua ini lebih banyak Indonesia ini melakukan serangan. Dan jikalau Myanmar ini melakukan counter attack, pressingnya itu juga cukup berkembang pesat. Jadi ketika Myanmar melakukan counter attack bisa digagalkan. Dan Donitri ini yang dia berada di lini
belakang ini juga ikut berkembang permainannya. Dan ini terbukti di babak kedua ini mampu menghasilkan satu gol keunggulan dari timnas Indonesia. Dan artinya apa? Sebentar lagi kita akan menghadapi Laos. Paling tidak kita harus melebihi skor kemenangan pada saat Laos menjamu Vietnam, yaitu 4-1. Paling tidak kita bisa melebihi skor itu, 5-0 atau 6-0, supaya timnas sekuat muda kita berada di puncak klasemen. Dan caranya gimana? Caranya itu cukup simpel, yaitu line up yang dimainkan di babak kedua itu harus menjadi starting line up di babak pertama maupun babak kedua pada saat melawan Laos. Kalau strategi ini dijalankan, kemungkinan besar timnas Indonesia ini bisa unggul gol banyak pada saat melawan Laos. Targetnya melebihi golnya Vietnam. Tapi ini jangan membuat kita lengah. Laga belum dimulai. Kita harus fokus. Line up babak kedua harus menjadi starting line up babak pertama. Itu harus dilakukan. Dan di sini walaupun tim tersebut baru kali ini bermain bersama kurang lebih 3 mingguan atau berapa minggu itu ya, dalam mempersiapkan tim ini, melihat permainannya seperti itu juga cukup bagus. Tetapi jangan dibanding-bandingkan sama timnas utama kita yang sedang berlaga di round 3. Janganlah. Karena ini adalah lapis kedua sekuat muda kita. Karena di sini timnas kita yang sedang berlaga di Asian Cup ini menjadi tim yang termuda di turnamen Asian Cup di tahun ini. Dan kemenangan pertama melawan melawan Myanmar ya, mohon maaf, itu adalah kemenangan yang sangat berharga. Kenapa berharga? Karena itu adalah laga pertamanya. Sudah laga pertama itu laga tandang pula. Nah, ini kan yang menjadikan pressure cukup tinggi ya. Tetapi pemain kita mampu menahan itu semua dan keluar dengan hasil kemenangan 3 poin. Itu tidak mudah. Karena di sini laga pertama itu pressure-nya sangat tinggi sekali. Terlepas dari itu semua, kita walaupun berangkat dengan sekuat muda, jangan kalah dengan tim yang lainnya. Kita laga terdekat harus melawan Laos dan menghasilkan skor yang harus bisa melebihi kemenangan dari timnas Vietnam pada saat menjamu Laos. Itu saja dulu target kita. Kalau target itu sudah tercapai, beban pressure kita akan berkurang di laga yang setelahnya lagi. Dan itu tidak cukup motivasi dari Pak Erick Thohir, ofisial timnas, atau dari Sintayong sendiri. Dan ini motivasi yang tidak kalah penting, yaitu dari supporternya. Kita bermain
kandang di Stadion Manahan Solo, supporter harus bisa menyalurkan vibe positif supaya bisa menjadikan energi saat yang sangat luar biasa kepada timnas kita, sehingga dia bermain semangat dan bisa bermain maksimal. Kita sebagai pemain ke-12, kita diuntungkan dua laga ini berada di kandang lo bro. Semuanya ada di Stadion Manahan Solo. Seperti itu. Kita manfaatkan itu. Kita evaluasi laga pertama dan kita sempurnakan di laga yang selanjutnya. Seperti itu. Apakah kalian setuju dengan statement saya atau kalian punya statement sendiri? Bisa ditulis di kolom komentar. Nah, mungkin cukup itu bro ya yang ingin saya bahas di konten kali ini. Semoga kalian suka dengan tema pembahasan saya di video kali ini dan semoga kalian suka dengan gaya bahasa penyampaian saya yang seperti ini. Dan kalau kalian suka, bisa diklik like, komen, dan subscribe, dan boleh kok di-share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Salam sehat selalu. Salam pegiat bola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.